Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Kemudian juga mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita, khususnya yang pagi hari ini kita mulai dengan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima salat subuh yang baru saja kita tunaikan menjadi timbangan amal kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, seperti biasa kita lanjutkan setelah ba'da subuh, yaitu kajian rutin setiap Ahad pagi. Masih membahas kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Kita sampai pada bab tentang kewajiban membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan di antara yang wajib kita benarkan yaitu dalam hadis yang sahih, yaitu diantaranya tentang asyratus sa'ah, yaitu kabar dari Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang pertama kita telah membaca yaitu tentang keluarnya Dajjal. Kemudian contoh yang kedua tentang tanda kiamat yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, yaitu di antara tugasnya untuk membunuh Dajjal, kemudian membunuh babi dan juga mematahkan salib. Ya. Kemudian juga dikabarkan di sana bahwasanya ketika Nabi Isa turun, sebelum beliau meninggal maka orang-orang ahlul kitab itu beriman kepada beliau, ya. Kemudian yang ketiga yang juga merupakan kabar dari Nabi SAW di antara tanda akan datangnya hari kiamat yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketiga yang dicontohkan di sini, walaupun Ibnu Qudamah al-Maqdisi tidak mencontohkan semuanya tentang tanda-tanda kiamat, karena tanda kiamat yang kubro, yang besar itu ada 10 sebagaimana yang nanti akan dibawakan atau disampaikan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tanda hari kiamat yang ketiga yang harus kita benarkan, dan ini tanda kiamat yang besar, yaitu yang ketiga Ya'juj wa Ma'juj, yaitu keluarnya sebangsa
Ya'jud wa Ma'jud. Siapa itu Ya'jud wa Ma'jud? Ismani a'jamiyani aw arabiyani mustaqani min al-ma'j wa huwa al-iddirab aw min ajijin nar wa talahhu biha. Ya'jud dan Ma'jud ini adalah dua nama ajam atau Arab. Ini bisa dikatakan ajam dan juga bisa dikatakan Arab yang mustaqan, yang ini diambil dari kata al-ma'j, ya, al-ma'ju, yang maknanya al-iddirab, yaitu kegoncangan atau kobaran api, ya. Ini makna Ya'jud wa Ma'jud secara bahasa. Dan ini dari secara bahasa ini sudah bisa kita fahami sekilas bahwasanya bagaimana sifatnya Ya'jud dan Ma'jud, ya. Sifatnya itu brutal, ya, seperti kobaran api, atau al-iddirab, yaitu sesuatu yang goncang, yang tidak stabil, ya. Wa huma ummatani min bani Adam mawjudatani bidaril kitab wa sunnah. Ya'jud dan Ma'jud ini dua umat dari kalangan Bani Adam. Yang keduanya ini sudah ada. Keduanya sudah ada dengan dalil Alkitab dan Sunnah. Jadi Ya'jud dan Ma'jud ini dua golongan umat dari kalangan Bani Adam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lainnya itu bahwasanya ini adalah keturunan Nabi Adam, artinya ini bangsa manusia. Ini bangsa manusia, dan dalam hadis disebutkan juga ini dari bangsa Turki, ya, dari keturunan bangsa Turki yang memang diasingkan, ya. Satu bangsa dari kalangan bangsa Turki yang diasingkan, yang akhirnya di zaman kerajaan atau kekuasaan Dzulkarnain, jadi ada dahulu satu raja yang soleh, ya, seorang raja yang soleh dan punya kekuasaan yang luas, ya, itu yaitu yang bernama Dzulkarnain yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Itu pernah menemukan bangsa ini di antara dua gunung, ya, di antara dua gunung, artinya di tengah-tengah himpitan gunung tersebut. Jadi ada dua gunung, kemudian di tengahnya itu ada satu tempat, satu celah, ya, antara dua gunung tersebut. Kemudian di sanalah bangsa Ya'jud dan Ma'jud tersebut berada. Kemudian masyarakat di sekitar itu mengadukan kepada Dzulkarnain bahwasanya umat tersebut yang disebut Ya'jud dan Ma'jud tersebut adalah bangsa yang bikin kerusakan di muka bumi. Maka kemudian Dzulkarnain membangun yaitu tembok yang melapisi bangsa Ya'jud dan Ma'jud tersebut, yaitu berasal dari besi, yaitu dijadikan bata. Konon ada yang menafsirkan bahwasanya besi tersebut satu batangnya itu beratnya 1 kuintal, ya, 100 kilo. Itu dijadikan untuk batanya. Kemudian setelah tersusun tinggi, yang tingginya itu sama dengan gunung tersebut, kemudian baru dicor dengan tembaga panas, tembaga yang sudah mendidih, kemudian dicorkan di situ sampai sekarang, ya, sampai nanti Allah SWT menghendaki dinding tersebut akan hancur. Dinding tersebut akan hancur, artinya dihancurkan oleh Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud akan keluar, ya, akan keluar dan membuat kerusakan. Ini fitnah setelah fitnah Dajjal. Cuman lebih dahsyat fitnah Dajjal. Adapun fitnah Dajjal
itu fitnahnya fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat artinya seseorang yang beriman ketemu Dajjal bisa menjadi kafir. Ya, bisa menjadi kafir. Makanya Rasulullah mengingatkan dalam hadis, janganlah kalian itu merasa yakin dengan keimanan kalian ketika Dajjal muncul. Ya, artinya jangan merasa pede, karena Rasulullah menceritakan nanti ada seorang laki-laki yang dia pede dengan keimanannya, dia ingin ketemu Dajjal, ketika ketemu dia justru malah beriman dengan Dajjal. Ya, artinya Rasulullah menganjurkan kalau mendengar tentang Dajjal lari saja, jangan ditemui, lari. Tapi kalau sudah ketemu, ingatlah bahwasanya Tuhanmu itu tidak bisa dilihat di dunia dan Tuhanmu tidaklah buta sebelah matanya. Ya, itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah Dajjal, fitnah yang luar biasa, sebuah fitnah yang besar yang belum ada fitnah tersebut semenjak diciptakannya manusia. Adapun fitnah Ya'juj dan Ma'juj ini hanya fitnah tentang pembunuhan, artinya seseorang itu tidak akan difitnah dengan keimanannya, akan tapi ketika bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj pasti akan dibunuh. Ya, pasti akan dibunuh, tidak disuruh mengakui atau tidak disuruh untuk kufur dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini fitnah kerusakan, fitnah pembunuhan. Yang Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum yang tidak akan ada yang bisa mengalahkannya, walaupun Nabi Isa dan para pengikutnya pada waktu itu masih ada. Ya, karena memang Allah SWT sudah menetapkan Ya'juj dan Ma'juj ini suatu kaum yang tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, nanti akan dikhabarkan juga tentang bagaimana musnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke 93-94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sampai ketika Dzulkarnain sampai, artinya Raja Dzulkarnain ini adalah seorang raja muslim yang soleh, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, dan dia berkuasa di muka bumi sehingga dia melakukan perjalanan. Kemudian ketika di satu perjalanan dia sampai kepada antara dua gunung, dua gunung atau dua lembah, ya. Dan dia mendapati di antara dua lembah tersebut atau dua gunung tersebut, yaitu ada celah. Jadi dua gunung yang kembar ini terpisah dengan satu celah, ya, satu celah. Dan di celah tersebut hiduplah satu kaum yang hampir-hampir kaum tersebut tidak bisa berbicara, artinya tidak bisa difahami pembicaraannya. Ini disebutkan para ahli tafsir dikarenakan mereka terisolasi dari kehidupan manusia secara umum, sehingga dia tidak mengerti bahasa manusia secara umum karena mereka terisolasi di situ, ya. Kemudian mereka, yaitu penduduk sekitar, itu mengatakan kepada Dzulkarnain seraya mengadu, ya qalu ya dzal qarnain, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, kaum yang bangsa yang hampir-hampir tidak bisa difahami ucapannya tadi, itu dinamakan Ya'juj dan Ma'juj, mufsiduna fil ard, mereka adalah orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Maka apakah kamu mau kami upah engkau? Karena Dzulkarnain ini punya kekuasaan yang luar biasa, ya, soleh, punya kekuasaan yang luar biasa. Maukah engkau kami upah dengan upah yang amat besar, yang banyak,
istilahnya kami iuran ngasih upah kepadamu agar supaya engkau menjadikan antara kami dan mereka Ya'juj dan Ma'juj tersebut sadda, yaitu sebuah benteng yang bisa menghalangi antara kami dengan mereka, karena mereka ini buat kerusakan. Kalau mereka sampai keluar, mereka akan buat kerusakan. Tapi Dzulkarnain rahimahullah ini tidak menerima upah tersebut karena memang di antara tugasnya adalah yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dengan kekuasaan yang Allah berikan, Dzulkarnain hanya meminta yaitu bantuan tenaga dan juga bahan-bahan yang harus mereka sediakan, yaitu potongan besi dan juga tembaga yang dicairkan, ya. Sehingga dalam ayat-ayat selanjutnya itu disebutkan bahwasanya ketika potongan-potongan besi itu dijadikan batanya, itu disusun kemudian sampai tinggi, sampai tingginya sama dengan dua gunung tersebut, kemudian baru dicor, ya. Kalau sekarang mungkin di semen, ya istilahnya, ya. Itu dicor dengan tembaga. Artinya itu tembaga untuk mengecornya, besi itu sebagai batanya. Maka itu Ya'juj dan Ma'juj terkurung di situ sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Bahkan Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mampu untuk menaik ke atas, artinya naik ke gunung itu nggak mampu karena sudah dicor dengan besi dan juga tembaga tersebut, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap malam, kata Rasulullah SAW, Ya'juj dan Ma'juj itu melubangi tembok tersebut. Kemudian ketika matahari menyingsing, mereka kembali. Matahari terbit, mereka kembali. Pemimpin mereka mengatakan, kita akan kembali besok, melanjutkan pekerjaan kita. Kemudian datanglah malam hari, mereka kembali lagi. Ternyata tembok tersebut sudah utuh seperti semula, bahkan lebih kuat. Kemudian begitu terus, ketika matahari menyingsing mereka kembali, sampai pada akhirnya Allah SWT menentukan waktu mereka untuk keluar sebagai tanda akhir zaman. Maka ketika mereka kembali pada keesokan harinya setelah melubangi di malam hari, ya, dan di malam hari berikutnya mereka kembali, kemudian pemimpin mereka mengatakan waktu sudah pagi, kita akan kembali besok insya Allah. Mereka mengatakan insya Allah. Inilah yang menjadi sebab, ya, sehingga ketika mereka kembali untuk kesekian kalinya setelah mengucapkan insya Allah, ternyata lubang tersebut masih ada, ya. Artinya mereka tinggal meneruskan saja. Akhirnya kemudian diteruskanlah lubang tersebut dan akhirnya mereka keluar dengan cepat, ya. Mereka turun dengan cepat karena jumlah mereka banyak sekali, ya. Taib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai Ya'juj dan Ma'juj ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Yaqulullahu yaumal qiyamah, berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini namanya hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Ya Adam, wahai Adam, kum fab'ath ba'than nari min dzurriyyatik. Wahai Adam, keluarkanlah anak keturunanmu yang menjadi penghuni neraka, sekelompok dari penghuni neraka dari keturunanmu. Artinya ini memang Allah sudah mentakdirkan bahwasanya surga itu ada penghuninya, neraka juga ada penghuninya, dan di antara penghuni tersebut adalah selain jin juga
manusia dari kalangan keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, abshiru, bergembiralah, fa inna minkum wahidan, karena sesungguhnya dari kalian itu satu, ya, wa min Ya'jud wa Ma'jud alfan, dan dari kalangan Ya'jud dan Ma'jud itu 1000. Artinya kaum Ya'jud dan Ma'jud ini semuanya itu berada di api neraka, artinya dimasukkan jadi penghuni neraka. Umat kalangan Ya'jud dan Ma'jud, ya. Makanya dalam hal ini ada sebagian yang menafsirkan bahwasanya Ya'jud dan Ma'jud ini dari keturunan Adam tapi tanpa Hawa. Artinya dari mani anak Adam, dari mani Nabi Adam, kemudian dicampur dengan tanah, ya, tidak keluar dari rahim Hawa, ya. Akan tapi pendapat ini masih dikritiki oleh sebagian para ulama karena riwayatnya dikatakan lemah, ya. Ala kulli hal, Ya'jud dan Ma'jud ini juga bangsa dari Bani Adam, cuman mereka yang lebih banyak dari kalangan penduduk neraka. Artinya memang mereka diciptakan sebagai penduduk neraka karena memang mereka keluar di akhir zaman untuk membuat kerusakan, dan itu diantara fitnah akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Oleh karenanya ketika Nabi Adam disuruh untuk mengeluarkan penghuni neraka, artinya dari kalangannya itu yang paling banyak perbandingannya 1:1000. Artinya satu dari selain Ya'jud dan Ma'jud, 1000 dari Ya'jud dan Ma'jud, itu perbandingannya seperti itu. Ini dikeluarkan dalam Sahihain. Wa khurujuhum alladhi yakunu min asyarati sa'ah lam ya'ti ba'du, walakin bawadiruhu wujidat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad thabata fi sahihain. Dan keluarnya mereka, yaitu Ya'jud dan Ma'jud, yang tanda-tanda yang menjadi tanda-tanda hari kiamat, itu belum ada sekarang ini, belum muncul, ya. Sekarang ini belum muncul, akan tapi tanda-tandanya, isyaratnya itu sudah didapati sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Karena dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah dibuka pada hari ini, artinya telah terbuka pada hari ini penutup atau tembok Ya'jud dan Ma'jud semisal ini, ya. Beliau sambil melingkarkan ibu jari dengan telunjuknya, yaitu seperti ini. Beliau mempraktikkan seperti ini. Jadi semenjak zaman Nabi itu sudah terbuka seukuran lingkaran ibu jari dan telunjuk, ya. Akan tapi dalam hadis yang lain, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap kali dibuka, kemudian mereka membukanya di malam hari, berusaha membukanya di malam hari, kemudian ketika terbit matahari mereka kembali untuk melanjutkan besok, mereka tidak mengucapkan insya Allah, ya. Kemudian tertutup lagi sebagaimana semula. Kemudian malam harinya mereka kembali lagi, terbuka lagi, terbit matahari kembali lagi, terus demikian sampai pada akhirnya Allah sudah menentukan waktunya. Maka ketika mereka melubanginya untuk kesekian kalinya, kemudian ketika terbit, mereka pemimpinnya mengatakan kita akan kembali besok insya Allah, ya. Kita akan kembali besok insya Allah. Maka kalimat insya Allah inilah yang
sudah menjadi penentu bahwasanya mereka akan keluar, ya. Dan akhirnya ketika di malam selanjutnya lubang tersebut masih ada, ya, artinya tinggal dilanjutkan saja. Akhirnya terbukalah tembok Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan mereka bisa keluar dari sana. Waqad thabata khurujuhum fil kitabi was sunnah, dan telah tetap tentang keluarnya mereka pada akhir zaman itu dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Sunnah, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat ke 96-97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq, ya, sampai apabila telah dibuka temboknya atau penghalang Ya'juj dan Ma'juj, wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka itu dari setiap tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat, ya. Ibnu Abbas mensifatkan mereka, turunnya mereka, kemudian keluarnya mereka itu ketika beliau melihat anak kecil berlarian saling kejar-kejaran. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj nanti. Artinya sangat cepat berlarian seperti anak kecil yang sedang bermain-main, ya, tapi membuat kerusakan. Semuanya dibunuh. Ketika ketemu mereka semuanya dibunuh, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Nanti akan disebutkan dalam hadisnya. Waqtarabal wa'dul haqq, dan telah dekat waktu tersebut, ya, janji yang hak, ya. Artinya Allah sudah menentukan, dan Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada, ya. Bahkan ada riwayat, walaupun riwayatnya juga diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan dhaifnya, bahwasanya dulu di kalangan sahabat pernah ada yang mencari atau mengetahui tentang tembok tersebut, ya, tembok yang berwarna ada garis hitamnya yang menunjukkan besi yang dibakar dan dicor dengan tembaga. Kemudian diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi membenarkan bahwasanya itulah tembok Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian di zaman Khalifah siapa itu juga katanya pernah berekspedisi untuk mencari tembok tersebut, ya, selama 2 tahun dan ketemu juga, ya. Wallahu alam tentang kisah tersebut, tapi yang jelas Ya'juj dan Ma'juj ini suatu umat yang sudah ada, ya, dan sekarang pun sudah ada, sebagaimana Dajjal sekarang pun sudah ada. Adapun Dajjal ada di suatu pulau yang dia diikat, antara tangan dengan tengkuknya itu terikat, kemudian kakinya juga diikat dan dijaga oleh malaikat sampai nanti pada waktunya Dajjal itu akan dilepaskan sebagai fitnah akhir zaman. Adapun Dajjal, seorang sahabat pernah bertemu langsung di dalam kondisi dia terikat, yaitu sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebelum beliau masuk Islam, ketika beliau masih beragama Nasrani. Beliau pernah tersesat di satu pulau, kemudian bertemu dengan seekor binatang yang dia tidak tahu mana kepala mana belakangnya, mana depan mana belakang, karena binatang tersebut sangat lebat, ya, bulunya. Kemudian binatang tersebut bisa berbicara. Kemudian dia diantar untuk menemui seorang laki-laki yang terikat di dalam pulau tersebut. Kemudian laki-laki tersebut, yaitu Dajjal, itu bertanya tentang sesuatu tanda-tanda tentang keluarnya Dajjal. Maka kemudian di antara salah satu pertanyaan Dajjal tersebut adalah, apakah sudah diutus seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi dari bangsa Arab, ya. Maka dengan itu kemudian Tamim Ad-Dari
ya, bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam, kemudian diceritakanlah pengalamannya tersebut dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah Dajjal. Ya, dan ini salah satu riwayat, artinya Rasulullah meriwayatkan dari muridnya. Ya, Rasulullah meriwayatkan hadis dari muridnya. Artinya kemudian dari mendengar cerita dari atau pengalaman dari Tamim Ad-Dari, sahabatnya tersebut yang masuk Islam, kemudian Rasulullah meriwayatkan, menceritakan kembali kepada sahabat yang lainnya. Ya, dan itulah Dajjal dan juga Ya'juj dan Ma'juj yang sudah ada sekarang ini. Cuman memang Allah SWT belum menentukan waktu, artinya belum hari ini belum ditentukan waktunya untuk mereka keluar. Nanti ketika tanda-tanda hari kiamat yang 10 tersebut, tanda-tanda kiamat kubro yang besar itu satu saja muncul, maka akan berurutan terus. Yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan muncul berurutan. Dan itu waktunya berdekatan. Ya. Karena pada waktu itulah hari kiamat, ya, setelah muncul ke-10 tanda tersebut, maka kata seorang sahabat, hari kiamat pada waktu itu setelah munculnya 10 tanda hari kiamat yang disabdakan oleh Nabi SAW, hari kiamat pada waktu itu tinggal menunggu waktu antara siang atau malam, seperti seorang yang menunggu kelahiran. Ya, seperti seorang yang menunggu kelahiran anaknya, yaitu ketika dia melihat istrinya sudah hamil tua, maka dia tidak tahu nanti ini akan lahir siang hari atau malam hari. Itulah hari kiamat, ketika tanda-tanda dari 10 hari kiamat sudah muncul semuanya. Baik, itu tadi dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam hadis yang panjang kita baca, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innaha lan taqum as-sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya itu 10 tanda-tandanya. Ini 10 tanda hari kiamat yang besar. Ya, artinya kalau ini sudah muncul satu, akan muncul semuanya. Ya, nanti berurutan. Ya, akan muncul semuanya. Adapun tanda kiamat yang sughra, yang kecil, itu sudah muncul, ya, sudah muncul dan itu terus bermunculan. Tapi itu tanda kiamat kecil, ya, seperti diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, ini tanda kiamat, tapi ini tanda kiamat yang kecil, ya, karena Rasulullah mengatakan bahwasanya bu'ithu wa ana wa yaumul qiyamah, ya, kahatain, aku diutus sedangkan aku dengan hari kiamat itu seperti 2 jari ini, artinya dekat, ya, menunjukkan diutusnya Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, itu sebagai tanda hari kiamat, ya. Kemudian juga tersebarnya perzinaan, tersebarnya khamar diminum secara terang-terangan, perzinaan dilihat secara terang-terangan, itu juga menjadi tanda kiamat. Tapi tanda kiamat kecil, ya. Adapun tanda kiamat besar itu adalah finalnya. Artinya ketika tanda kiamat besar ini muncul, maka sudah, kiamat itu bagaikan seseorang wanita yang hamil tua, yang dia tinggal menunggu kapan lahirnya, apakah siang ataukah malam, ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya itu tanda
tandanya, yaitu 10 tandanya. Fadzakara, kemudian Nabi SAW menyebutkan ke-10 tanda tersebut. Yang pertama ad-dukhan, yaitu tentang adanya kabut. Ya, di sini tidak dibahas ya tentang adanya kabut tersebut. Ini menjadi urutan yang pertama. Ya, yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Wad-dajjal, kemudian dajjal, pendusta tadi yang mengaku Tuhan. Wad-dabbah, kemudian binatang melata. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, kemudian munculnya matahari atau terbitnya matahari dari sebelah barat, yang semula matahari terbit dari sebelah timur, sebagaimana yang kita lihat nanti ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu menjadi tanda kiamat besar. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa Ya'jud wa Ma'jud, kemudian Ya'jud dan Ma'jud, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Wa thalathata khusyufin, kemudian 3 guncangan gempa. Khashfun bil masyriq, 1 gempa di sebelah timur. Wa khashfun bil maghrib, 1 gempa di sebelah barat. Wa khashfun bi jaziratil Arab, dan 1 gempa lagi di jazirah Arab. Wa akhir dzalika narun, yang terakhir kata Nabi SAW adalah munculnya api. Takhruju minal Yaman, yang keluar dari Yaman, dari negeri Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring seluruh manusia ke padang mahsyar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini para ulama berselisih tentang urutannya karena hadisnya banyak, kemudian urutannya pun tidak sama. Artinya terkadang Rasulullah menyebutkan ini dulu kemudian yang ini, ya. Dalam artian yang ini dulu kemudian baru yang ini. Seperti itu. Maka para ulama berselisih tentang urutannya. Adapun yang urutan yang yang paling mendekati, yaitu dukhan, kemudian dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, ya, kemudian Ya'jud dan Ma'jud. Karena ini antara dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'jud dan Ma'jud, ini jelas berurutan karena ini di masa Nabi Isa, ya, alaihissalam, ya, dajjal yang membunuh Nabi Isa. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud ini juga binasa disebabkan doa Nabi Isa, ya, bukan diperangi tapi didoakan, minta doa kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, karena memang Ya'jud dan Ma'jud ini tidak bisa diperangi, satu kaum yang tidak bisa diperangi oleh siapapun, ya. Kemudian juga ada yang mengurutkan 3 guncangan, ya, 3 guncangan tersebut, yaitu 3 gempa, ya. Kemudian terbit matahari dari barat, kemudian binatang melata, dan yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar, ya. Wa qissatuhum bi haditsin Nawas bin Sam'an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan kisahnya tentang Ya'jud dan Ma'jud ini itu dalam hadis An-Nawas, dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda fi Isa bin Maryam, berkaitan dengan Isa ibnu Maryam yang turun ba'da qatlihi ad-dajjal, setelah Isa ibnu Maryam membunuh Dajjal. Jadi ketika Nabi SAW berkisah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan setelah beliau Nabi Isa ini membunuh Dajjal, maka Nabi menyatakan fabainama huwa kadzalik, ya, maka ketika itu setelah bisa membunuh Dajjal, kondisi sudah berangsur-angsur pulih, ya, artinya setelah kekacauan fitnah Dajjal tadi,
kondisi sudah mulai mereda, pulih, aman. Idh auhallahu ila Isa, ya, maka ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan, anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bi qitalihim. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak bisa diperangi oleh seorang pun. Ya, ini Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya Allah pada hari tersebut telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hamba Allah, yaitu Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, yang Ya'juj dan Ma'juj tadi la yudanu li ahadin bi qitalihim, tidak ada yang bisa mampu untuk seorang pun untuk memerangi mereka, ya. Maka Allah memerintahkan, faharris ibadi ila tur, maka ajaklah atau bawalah hamba-hambaku ke Bukit Tur atau ke Gunung Tur untuk berlindung di sana, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerintahkan Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya itu untuk berlindung di bukit atau gunung Tur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mengatakan ini Ya'juj dan Ma'juj ini enggak bisa dikalahkan, enggak bisa diperangi. Mau sebanyak apa kita, mau sehebat apa kita, tetap ini kalah. Ya, pasti kalau ketemu Ya'juj dan Ma'juj akan dibunuh. Ya. Karena ini satu kaum yang keberaniannya tidak ada yang bisa menandingi dan kebrutalannya pun demikian. Makanya Ya'juj dan Ma'juj disifati dengan kaum mufsiduna fil ard, satu kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan sabdanya, wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Dan setelah Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk berlindung di Bukit Tur tadi, karena Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan dari tempat persembunyiannya, dari tempat pengasingannya, maka Allah pun mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka itu turun dari tempatnya dengan cepat, ya, artinya keluar dari tempatnya tadi, dari antara dua gunung tadi. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariyah, maka kemudian Ya'juj dan Ma'juj yang barisan paling depan itu melewati Danau Tabariyah. Danau Tabariyah ini sering disebut dengan bahasa Latinnya Galilea, ya. Dan ini ada di dataran tinggi Golan, ya, itu antara Suriah, Palestina. Secara politik sekarang ini dikuasai Israel, ya, danau ini, Danau Tabariyah ini, ya. Ini nanti Ya'juj dan Ma'juj akan melewati Danau Tabariyah ini, wa yashrabuna ma fiha, kemudian yang barisan paling depan yang melewati pertama kali itu akan meminum danau tersebut. Wa yamurru akhiruhum, kemudian barisan belakangnya tibalah saatnya dia melewati danau tersebut. Wa yaqul, kemudian mengatakan, laqad kana bihadhi marratan ma, ya, sungguh di sini dahulu itu ada airnya, ya. Ternyata itu sudah habis diminum oleh barisan pertama Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan, Danau Tabariyah itu danau besar, ya, bukan main-main. Danau yang danau air tawar, ya, yang besar, itu dilewati Ya'juj dan Ma'juj. Hanya rombongan yang pertama saja itu sudah habis, diminum habis. Sehingga rombongan yang terakhir itu menyangka kayaknya dulu ini ada airnya, ya, padahal baru saja dihabiskan, ya.
dari gelombang yang pertama tadi, ya. Thumma yasiruna hatta yantahu ila Jabalil Khamri. Kemudian mereka terus berjalan sampai ke Gunung Merah atau Jabalul Khamri, ya. Gunung Khamr, ya, namanya Al-Khamr, ya, Jabalul Khamri. Wa huwa Jabalu Baitul Maqdis, yaitu gunung di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis, di sekitar Palestina. Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi, sungguh kita telah membunuh semua orang di muka bumi. Karena mereka ketika ketemu apapun di muka bumi ini pasti dirusak, ternaknya, kemudian tumbuh-tumbuhannya, ya, danaunya, airnya, semua dihabiskan, ya, dirusak semuanya. Ketemu manusia dibunuh. Makanya Allah memerintahkan Nabi Isa dengan pengikutnya, kaum muslimin pada waktu itu, untuk berlindung di Gunung Tur atau Bukit Tur, dan mereka membawa ternak-ternak mereka untuk bertahan hidup di sana, ya, untuk bertahan hidup di sana. Maka ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah menguasai bumi pada waktu itu dan membuat kerusakan, dan mereka merasa bahwasanya penduduk bumi itu sudah dibunuh semuanya, sudah dibinasakan semuanya. Kemudian mereka mengatakan, halumma falnaqtul man fis sama. Maka penduduk bumi sekarang sudah kita bunuh semuanya, sudah kita binasakan, maka sekarang marilah kita bunuh penduduk langit, katanya. Kurang ajar kan? Ya'juj dan Ma'juj memang seperti ini, merusak dan punya keberanian luar biasa. Penduduk langit ditantang dan ingin dibunuh, ya. Kemudian fayarmuna binasyabihim ila sama. Kemudian mereka pun mulai melemparkan anak panah, tombak yang mereka miliki, senjata yang mereka miliki dilemparkan ke langit, ya, dan terlempar. Dan Allah membuat itu seakan-akan terlempar sampai ke langit, ya. Kemudian apa? Fayaruddullahu alaihim nisyabahum makhdubatan daman, ya. Kemudian Allah pun mengembalikan lemparan mereka, senjata-senjata mereka, anak panah ataupun tombak mereka, makhdubatan daman, dalam kondisi berlumuran merah seperti darah. Dan mereka menyangka itu mengenai penduduk langit, ya. Mereka menyangka itu mengenai penduduk langit, sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini senang bukan main, ya. Penduduk bumi sudah habis, kemudian penduduk langit pun binasa, ya, bisa dibunuhnya. Wa yusaru nabiyullahi wa ashabu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadikum al-yaum. Dan pada waktu itu Nabiullah Isa alaihissalam dan sahabatnya itu dalam kondisi dikepung. Artinya mereka nggak berani keluar. Di benteng mereka nggak berani keluar, karena kalau keluar sudah binasa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai-sampai dalam kondisi terkepung tersebut, satu kepala ekor sapi, satu kepala ekor sapi, ya, itu lebih berharga di antara mereka, ya, dibandingkan sejumlah harta 1000 dinar di kalangan kalian pada hari ini, ya, 100 dinar, ya, 100 dinar. Padahal 1 dinar itu 4/4 gram emas. Jadi kalau kali 100 berapa itu, ya, kan 400-an, ya, berkilo-kilo emas, ya. Itu tidak ada harganya di waktu itu, ya. 100 dinar emas, ya, itu tidak harganya. Lebih berharga 1 ekor kepala sapi, karena bisa untuk menyambung hidup, ya, bisa dimakan. Itu dalam kondisi dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj dan tidak berani keluar, ya. Sampai demikian kondisi kaum muslimin bersama Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu.
karena fitnah Ya'juj dan Ma'juj, yaitu satu kaum yang membuat kerusakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya? Fayarghabu Nabiullahi Isa wa ashabuhu ila Allah. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya dan sahabat-sahabatnya itu berharap seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayursilullahu alaihim naghfa fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidatin. Ya. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah puncak dari penderitaan karena pengepungan Ya'juj dan Ma'juj tersebut, ya, sampai-sampai satu kepala ekor sapi itu lebih berharga dari 100 dinar, maka mereka berdoa kepada Allah. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Kemudian Allah mengutus yaitu ulat, ya, yang hinggap, ya, di mana leher-leher mereka, ya. Ini seperti ular pada penyakit unta, ya, yang cepat sekali menular, ya, satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Sehingga mereka pun menjadi bangkai pada waktu itu, ya, seperti kematian jiwa yang satu. Artinya seluruh Ya'juj dan Ma'juj yang sudah memenuhi bumi tersebut itu mati dalam satu waktu dikarenakan penyakit ulat tadi yang Allah kirim berkat doa Nabi Isa dan juga para sahabatnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ardh. Kemudian turunlah Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tadi ke daratan, ke bumi. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa nadnuhum. Kemudian mereka tidak mendapati di muka bumi ini satu jengkal pun tempat kecuali telah penuh bangkai dan juga semua dipenuhi dengan bau bangkai yang tidak enak. Semua bumi itu penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Fayarghabu Nabiullahi Isa wa ashabuhu ila Allah fayursilu alaihim tayran ka'anaqil bukhti fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu sya'allah. Rawahu Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan para sahabat-sahabatnya, yaitu kaum muslimin pada waktu itu berdoa kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengutus burung seperti punuk unta. Artinya burung ini besar. Dalam riwayat lain burung ini besarnya seperti unta, ya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawa bangkai-bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut, dibawa kemudian dilemparkan di mana Allah kehendaki. Dalam riwayat lain dilemparkan ke laut, dalam riwayat lain dilemparkan di arah matahari terbit, ya, di arah timur, ya, untuk membersihkan bumi tersebut dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian Allah menurunkan hujan pada waktu itu dalam riwayat selama 40 hari tanpa henti, yaitu untuk membersihkan bumi sehingga bumi menjadi licin, artinya menjadi bersih, ya, tanpa bekas lagi dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut, ya. Kemudian Allah perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan keberkahannya, ya. Dan di waktu itulah keberkahan kembali memenuhi bumi, ya, di mana Ya'juj dan Ma'juj ketika itu sudah musnah semuanya, ya. Taib. Ini kisah singkat tentang Ya'juj dan Ma'juj, satu kaum yang membuat kerusakan yang tidak ada seorang pun yang nanti bisa mengalahkannya. Bahkan tidak mungkin seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun untuk memeranginya, sehingga dia diperintahkan untuk bersembunyi
dan akhirnya dengan doa beliau alaihi salatu wassalam, yaitu doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu kemudian Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan seekor ulat, ya. Dan ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki satu bangsa yang membuat kerusakan, walaupun bangsa itu tidak bisa dikalahkan oleh sesama bangsanya, yaitu sesama manusia, Allah mudah untuk membinasakannya hanya dengan sesuatu yang sepele, ya, dengan seekor lalat, maka binasalah seketika itu Ya'juj dan Ma'juj dalam satu waktu. Baik. Kemudian yang keempat, tanda yang keempat, khurujud dabbah, keluarnya binatang melata. Ad-dabbah lughatan kullu ma dabba 'alal ard. Ad-dabbah yaitu secara bahasa setiap apa yang merayap atau berjalan di atas bumi, dabbah. Wal muradu biha huna ad-dabbah allati yukhrijuha Allahu qurba qiyamis sa'ah. Dan yang diinginkan di sini adalah ad-dabbah, binatang melata yang Allah keluarkan mendekati hari kiamat. Wa khurujuha tsabitun bil Qur'an was sunnah. Dan keluarnya dabbah ini, binatang melata ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-82, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila telah dijatuhkan satu ucapan atas mereka, artinya sudah ditetapkan atas mereka, maka kami keluarkan, kata Allah, kami keluarkan pada mereka, pada manusia tersebut, binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka bahwasanya manusia dahulu dengan ayat-ayat kami tidak beriman atau tidak yakin, ya. Jadi binatang melata tersebut itu binatang melata yang akan bisa berbicara kepada manusia. Dalam hadis yang lain disebutkan binatang melata tersebut akan memberikan stempel kepada manusia antara mukmin dan kafir. Artinya nggak ada yang ketiga, nggak ada lagi munafik, ya. Yang ada hanya mukmin, kafir, itu saja stempelnya, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innaha lan taquma as-sa'ah hatta taraw qablaha asyra ayatin wa dzakara minha ad-dabbah. Ini sebagaimana dalam hadis yang tadi. Sungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tandanya, dan Nabi menyebutkan di antaranya ad-dabbah, yaitu binatang melata. Wa laisa fil Qur'an was sunnah as-sahihah ma yadullu ala makani khuruji hadhihi ad-dabbah wa sifatiha, wa inna ma waradat fi dzalika ahaditsu fi sihhatiha nadhar. Wa dhahirul Qur'an innaha dabbatun tunzirun nasa biqurbil adzab wal halak wallahu alam. Dan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih tidak ada yang menunjukkan tempat keluarnya binatang melata ini, tepatnya di mana keluarnya, itu enggak ada diberitahukan. Cuma diberitahukan secara global bahwasanya binatang melata ini munculnya dari bumi, dari dalam bumi. Kemudian sifat-sifatnya, bentuknya bagaimana, tepatnya itu juga tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa inna ma waradat fi dzalika ahaditsu fi sihhatiha nadhar. Dan sesungguhnya terdapat hal-hal tersebut, pemberitaan tentang sifatnya Dajjal, di mana keluarnya, itu dalam hadis-hadis, akan tapi masih diperselisihkan hadis-hadis tersebut. Banyak ulama mendhaifkan hadis-hadis tersebut. Artinya tidak ada sandaran yang pasti tentang sifat-sifat atau bentuknya dabbah itu bagaimana. Yang jelas itu seekor binatang melata yang keluar dari bumi, kemudian dia bisa berbicara dan akan berbicara kepada setiap manusia dan memberikan tanda bahwasanya ini muslim, ini kafir, ya. Wa dhahirul Qur'an innaha dabbah tunzirun nas, ya, biqurbil adzab wal halak wallahu alam.
Dan dohirnya Al-Quran bahwasanya dabbah tersebut, binatang melata tersebut itu keluar dalam rangka memberikan peringatan kepada manusia akan telah semakin dekatnya azab dan kebinasaan, yaitu hari kiamat. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tulu'us syamsi min maghribiha, ya, yaitu keluarnya atau terbitnya matahari dari maghrib, dari sebelah barat, ya. Tulu'us syamsi min maghribiha tsabitun bil kitabi was sunnah. Keluarnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat itu telah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah juga. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari telah datang sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, yang dimana ketika datang sebagian tanda-tanda dari Rabbmu tersebut, maka tidak bermanfaat lagi keimanan orang yang beriman, dan tidak bermanfaat lagi seseorang yang beriman pada waktu itu, dan tidak bermanfaat amal soleh dari keimanan yang sudah diusahakan tersebut, dari kebaikan itu nggak bermanfaat. Jadi orang yang belum beriman ketika matahari terbit kemudian beriman, maka nggak diterima lagi karena taubat sudah ditutup. Kemudian orang yang sudah beriman kok beramal soleh di waktu itu, maka amal solehnya juga nggak diterima karena sudah tidak bermanfaat lagi amal soleh dari orang yang beriman. Orang yang belum beriman kemudian beriman nggak diterima imannya, artinya dia menjadi orang kafir, sudah ditentukan dia menjadi orang kafir, menjadi penghuni neraka. Adapun orang yang beriman, kalau ingin nambah pahala dia sudah nggak bisa, ya, dia sudah nggak bisa. Wal muradu bidzalika tulu'us syamsi min maghribiha, dan yang diinginkan dalam ayat tersebut adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata atau bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, la taqumu sa'atu hatta tadlu'a syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw khasabat fi imaniha khaira. Muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat, ya, terbit dari barat. Kalau sekarang masih terbit dari timur. Maka apabila matahari terbit dari barat, kemudian manusia melihat hal tersebut, amanu ajma'un, semua manusia yang belum beriman. Bayangkan, ini sudah yakin, ainul yakin, ya, sudah melihat satu yang meyakinkan bahwasanya kiamat benar-benar ada, hari hisab benar-benar ada, hari perhitungan amal soleh, amal buruk pasti akan datang. Makanya semua manusia yang belum beriman akan beriman pada waktu itu. Wadzalika hina, dan hari tersebut adalah ketika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, yaitu di mana hari yang tidak bermanfaat lagi keimanan orang yang beriman yang sebelumnya belum beriman. Ya, artinya walaupun mereka beriman semuanya sudah nggak ada gunanya. Ya, karena mereka sudah melihat tanda yang besar, dan tanda tersebut adalah tanda ditutupnya catatan amal. Ya, yang belum beriman kemudian beriman, wis ora kanggo. Yang sudah beriman, au kasabat fi imaniha khaira, tidak bermanfaat usaha kebaikan dari orang yang beriman. Artinya amal soleh orang yang beriman pada waktu itu juga sudah tidak bermanfaat lagi. Catatan amal sudah ditutup. Ya, catatan amal sudah ditutup. Maka mumpung sekarang matahari masih berada di terbit dari arah timur, ini masih ada kesempatan. Ya, yang belum beriman, yang belum beramal soleh memperbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh dari sekarang. Kita saling menasihati,
ya untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita menambah catatan amal kebaikan kita mumpung masih ada kesempatan. Sekarang sebentar lagi atau sekarang sudah terbit matahari dari sebelah timur. Nanti pada waktunya matahari akan terbit dari sebelah barat, tempat di mana selama ini matahari terbenam. Dan di waktu itu nanti orang yang belum beriman kok beriman, maka tidak diterima lagi. Orang yang sudah beriman ingin amal soleh, maka sudah tidak bisa nambah lagi amal soleh, karena itu sudah semakin dekatnya akan hari kiamat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih bab yang sama, dan insyaallah nanti akan disebutkan tentang di antara kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam yang harus kita benarkan, yaitu tentang adanya azab dan nikmat kubur, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.